Shalom teman-teman, senang sekali bisa ketemu beberapa teman-teman nih. Ada yang ada om, tante itu udah sejak lockdown kita baru ketemu nih. Senang banget bisa kumpul lagi. Ada beberapa teman kita juga nggak bisa hadir nih kelihatannya gara-gara ada COVID jam, jadi ada reaksi kelihatannya. Jadi hati-hati. Dan juga kita mau welcome teman kita yang satu bernama Roland, teman-teman. Karena hai Roland. Roland adalah drum kita yang baru. Ini hasil dari dari persembahan kalian juga, dan kita ada gunakan untuk memakai drum. Nick enjoy it very much. Oke, masih dalam freedom of fear, masih dalam living in freedom. Living in freedom, mari sama-sama kita buka Matius 14 ayat 22, ayat yang tidak asing lagi buat kita semua. Ayat yang saya rasa sebagian semua udah tahu ceritanya, yaitu tentang apa? Tentang apa teman-teman? Matius 14 ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Oke, saya baca langsung ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan taruh di hatiku beberapa hari ini. Dan aku berdoa Bapak untuk bacaan kita hari ini. Biarlah firman-Mu selalu hidup. Kami yakin firman-Mu selalu hidup dan menjadi seed of greatness. Dan biarlah dari apa yang kami baca, apa yang kami ceritakan, apa yang kami dengar bisa menjadi seed yang bertumbuh, bukan hanya seed yang tidak menjadi apa-apa, tapi seed yang bertumbuh dan kami bisa renungkan dan kami bisa pulang tidak sama lagi. Dan berdoa juga untuk apa yang akan keluar dari mulut ini. Aku mau ya Tuhan, Engkau yang take control dan pikiran ini agar Kau memberikan perspektif yang tepat pada ayat ini dan apa yang telah Kau taruh di hatiku beberapa hari ini, agar firman ini jadi firman yang hidup. Semuanya berkati Tuhan, katakan amin. Oke, hari ini kita beberapa minggu ini kita udah dari bulan September awal kita ada bicara tentang living in freedom, ya, tentang living in freedom. Lalu saya pernah bawa tentang freedom to choose, lalu ada tulis bawa freedom of choices, lalu ada tentang Tuhan memberi guidance kepada kita, dan lalu hari ini kita akan bicara sesuatu yang berbeda. Oke? Sebelumnya kita mau sedikit intro bahwa freedom is not, freedom is not, bukan the essence of limitations and constraints. Itu ada seseorang bernama Timothy Keller membuat quote tersebut, bahwa freedom is not the absence of limitations dan constraints, bukan sesuatu yang tidak ada yang namanya restriction dan constraints. Dan kita sebagai orang tua,
taruh limitations dan boundary kepada anak-anak kita. Dan tapi boundary yang kita tetapkan tersebut bukan untuk membuat anak kita menjadi less freedom atau less bebas, tapi bukan juga membuat anak kita hidup dalam slavery atau perbudakan. Tetapi boundaries yang kita taruh adalah untuk membuat anak kita justru memberi hidup kepada mereka. Oke, saya masih ingat bahwa saya ada anak 2 dan saya suka bawa mereka ke playground. Dan ada banyak playground yang kita lihat. Tapi salah satunya saya pernah ingat waktu saya di KTWTRI di bulan Desember akhir tahun lalu, ada lengkap dengan boundary-nya dan sangat besar di depan pantai. Jadi begitu saya masuk, saya biarin mereka dan saya nggak perlu melihat mereka. Kenapa saya feel secure saat itu? Karena ada limitations dan ada boundaries yang ditetapkan, oke? Dan sehingga saya bisa merasa ada peace, ada comfort dan pada saat mereka bermain. Lalu juga ada salah satu cerita juga, saya kemarin sama keluarga Tulus dan beberapa pastor-pastor lain kemarin ke Queenstown. Jadi mula-mula kita pergi kayaknya senang-senang doang gitu ya. Cuman banyak juga session ya dan lumayan panjang gitu ya. Dan on the way ke Queenstown ada satu scenery yang saya bilang amazing. Saya udah berkali-kali ke Queenstown lewat tempat yang namanya Lindis Pass. Tahu Lindis Pass teman-teman? Semua tahu ya Lindis Pass ya. Terus Mbak Fani lewat di depan, rupanya pas lagi baru turun saljunya masih gelap dan saya ikut dari belakangnya pas lagi udah cerah. Mari kita lihat sebentar ya. Kita lihat sebentar. Boleh tolong play. Kalau si Cili suara saya karena government taruh yang namanya safety barrier, bukan untuk mengekang kita. Oke, saya terus terang pengen nyetir sedekat mungkin dengan safety barrier itu, pengen melihat siapa tahu view-nya lebih hebat gitu ya. Tetapi government menaruh itu untuk apa? Bukan untuk mengekang kita, tapi untuk membuat justru kita hidup. Oke. Jadi living in freedom is not about the absence of limitations dan constraints, tapi justru kita harus menyadari bahwa living in freedom kita ada boundary yang kita tidak bisa lewati. Oke? Jadi tapi ada satu poin, kalau kita terlalu over yang namanya ada limitations, terlalu over restricted or over constraints, akan bisa membuat kita menjadi takut, oke? Kadang-kadang betul, kadang-kadang bisa membuat kita menjadi takut. Sehingga walaupun kita tinggal di dalam safety zone tadi, walaupun kita di other side of the fence, walaupun kita tinggal di dalam boundary yang di playground tadi, seringkali jangan kita hidup menjadi orang yang takut berlebihan, oke? Menjadi overly takut. Oke, jadi hari ini ada banyak hal-hal yang membuat kita takut, betul? Oh, saya mau. Jadi kesimpulan dari hari ini topik yang saya bicara adalah yaitu freedom from fear. Oke, nangkap ya? Freedom from fear. Karena ada banyak hari ini hal-hal yang membuat kita jadi takut, betul? Ada hal-hal yang membuat kita takut. Kita takut sama anak-anak kita melakukan yang evil things.
pada evil di mana banyak evil people yang melakukan evil things gitu ya, bisa belajar dari mereka. Atau kita takut sama kesehatan kita, oke? Siapa yang takut sama kesehatan? Ya, nggak banyak dari sini ya, karena kita tinggal di South Island. Coba kalau Anda tinggal di Auckland saat ini, puji Tuhan ya, kita tinggal di South Island. Karena ada studi yang kalau kita lihat di newspaper gitu ya, ada studi bilang yang obat yang vaccination yang dipakai ada salah gitu, salah obat-obatan katanya bisa menyebabkan kematian. Tapi the next minute ada yang bilang obat-obatan tersebut, vaccination tersebut it's not too bad, it's okay. Lalu the next minute ada yang bilang obat vaccination ini bisa membunuhmu. Akhirnya where is the truth? Dan kita akhirnya menjadi fearful medically, menjadi takut secara medik, takut ada masalah kesehatan kita. Ada fearful medically, ada juga fearful financially, takut kehilangan kerjaan atau collapse ekonomi New Zealand karena government saat ini, dan lain-lain sebagainya. Sehingga banyak hal yang buat kita takut. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak punya rencana untuk kita hidup dalam ketakutan. Saya ulang ya, Tuhan punya rencana pada kita untuk tidak hidup dalam ketakutan, dan Dia tidak mau kita jalan-jalan dan menjadi takut. Oke, kanan kiri coba katakan, jangan takut. Jangan takut. Jangan sampai takut menjadi sesuatu yang normal dalam hidup. Takut sedikit, fear sedikit is okay. Dulu saya pernah ngobrol sama Tulus, dia bilang kalau kita kalau nggak ada takut juga bahaya juga, benar? Halo? Kalau nggak ada takut juga benar bahaya juga. Contohnya siapa? Anak-anak yang di bawah umur 2 tahun kayaknya. Bisa bayangkan mereka bisa jalan di pinggir gedung lantai 200 mungkin gitu ya, nggak ada lagi 200 tanpa takut. Beda dengan kita, benar gak sih? Dan ada takut sedikit is good, tapi jangan jadi overly fear. Tapi yang berlebihan yang kita harus hindarkan. Bible bicara banyak tentang kata-kata takut, banyak tentang hal ini, dan keluar beberapa kali. Ada yang negatif konteks, tapi juga ada yang positif konteks. Dalam namanya fear. Dalam maksud saya positif konteks adalah kita banyak mengatakan bahwa fear the Lord, takutlah Tuhan, the beginning of wisdom ya. Ada juga yang tapi seringkali related dalam negatif konteks yang seringkali meneror atau membuat keseharian hidup kita menjadi inefficient gara-gara yang namanya takut berlebihan. Dan saya mau lihat satu pasal yang favorit saya yang ditemukan bukan hanya di Matius tapi juga di Markus dan juga di buku Yohanes. Tapi saya ajak teman-teman mungkin juga yang dari Matius 14, kalau punya kita buka yang hard copy-nya di situ, lalu taruh divider, lalu buka ada satu bersamaan Markus 6, oke? Karena ceritanya mirip. Tapi hanya di Matius 14 ini yang Alkitab menyorot kehidupan siapa? Kehidupan Petrus. Halo? Karena di Markus 6, di Yohanes 6 nggak ada bicara tentang Petrus, tokoh Petrus di dalam cerita Yesus berjalan di atas air ini. Hanya di Matius 14. Oke? Dan saya berharap teman-teman bisa membawa prinsip-prinsip yang baik ini dari ayat ini yang kita bisa pikirkan, renungkan. Saya masih membaca ayat ini ada satu perspektif yang berbeda lagi, walaupun konteksnya sama, ceritanya sama, tapi ada angle yang kita bisa lihat yang mungkin baru buat saya, dan saya yakin bisa jadi berkat buat kita. Oke, jadi hari ini kita mau lihat hidup dalam dealing dengan freedom from fear. Oke, yang Matius 14 ayat 22 sampai 33 tadi ya, kita ada baca. Oke,
ayat 22 dan 24. Ayat 22 sampai 24 tadi saya baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Oke? Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Tuhan Yesus yang menyuruh murid-muridnya naik ke perahu. Kalau kita pada perjalanan yang Tuhan tetapkan sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendaknya apa? Murid-muridnya naik ke perahu dan jalan dan berlayar ke seberang. Betul? Berjalan berlayar ke seberang. Dan yang menyadari bahwa Tuhan Yesus yang mau kita naik ke situ. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah apa? Mereka diperintahkan untuk naik perahu dan berlayar, dan akhirnya membuat mereka masuk dalam satu situasi yang apa? Menakutkan, betul? Halo? Dan kita menaruh murid-muridnya dalam satu situasi yang menakutkan. Dengan kata lain, pada saat itu mereka berada di dalam perfect will of God. Betul bukan? Dia ditaruh di pada path atau perjalanan yang telah ditetapkan sama Tuhan sendiri, betul? Tetapi dalam cerita ini, walaupun dalam a perfect will of God, mereka bisa dalam situasi yang mengerikan, situasi yang bad, atau dengan dalam cerita ini yang bernama storm. Oke? Dan saya mau katakan bahwa dalam hidup kita ditaruh di pada path yang berbeda-beda, dan God put us there. Tapi juga expect bahwa gak semuanya akan smooth aja, betul? Halo? Dalam setiap hidup, dalam setiap hari kita kayak seperti di tes karena kita mau next level, betul? Dan kita mengalami yang namanya amat sangat takut. Itu yang pertama. God put us there. Taruh a mindset bahwa dalam hal-hal dalam hidup kita ditaruh at a certain location. Maybe kita ditaruh di Christchurch. God put us in Christchurch. God put us di RJ Christchurch. God put us di perusahaan ini. God put us dengan pasangan hidup ini. Tapi nggak berarti semuanya akan smooth sailing saja. Oke? Dan poin kedua, jadi Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu yang mendahulunya ke seberang, sementara Ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Yang pertama, yaitu God put us there. Yang kedua, ayat yang ke Markus 6, kalau kita lihat di Markus 6, mereka dikatakan bahwa mereka berada di tengah laut. Tahu ya? Markus 6. Oke, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di dalam. Oke, dan saat itu murid-muridnya di dalam boat tersebut berada di tengah-tengah laut yang besar, yang tadi dibaca di Matius dikatakan 3 mil dari laut. Jadi saya kemarin juga pas di Queenstown, kita melihat yang dengan lampu yang banyak, oke, kita pun nggak bisa even ngelihat berapa meter di depan kita gitu ya. Pada saat gelap gulita, bayangkan pada saat ini murid-muridnya berada di tengah-tengah laut, betul teman-teman? Apakah murid-muridnya bisa melihat Yesus, teman? Dengan jarak 3 mil? I can say no. Apakah Yesus bisa melihat secara fisik kepada mereka di tengah-tengah laut? Kalau bukan Tuhan, mungkin nggak mungkin. Tapi karena tuh Yesus is a God, Dia punya special eyes, dan Yesus bisa melihat mereka
di tengah-tengah laut. Dan Alkitab mengatakan bahwa di Markus 6 ayat 48 bahwa ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, tapi Yesus melihat struggle mereka. Yesus melihat difficulties yang mereka hadapi. Mereka udah berada di tengah-tengah laut, teman-teman. Kalau apa yang terjadi kalau di tengah-tengah laut? Maju susah, mau balik pun udah too late. Benar nggak sih kalau Anda berada di tengah-tengah laut? Halo, ada yang pernah nyasar di sini? Nggak ada, karena ada GPS ya. Bayangkan kalau Anda berada di tengah-tengah jalan dan dapat kabar bahwa kayaknya jalan di depan jembatannya ambruk. Oke, itu juga saya alami pas saya ke Queenstown kemarin. Saya nyetir ke arah Raya, tahu ada orang dari saya lewat jalan kecil gitu ya, lalu ada orang bilang begini. Dia bilang, saya nggak tahu artinya apa, tapi it makes me nervous. Akhirnya apa saya lakukan? Daripada saya sampai di posisi ini, berada di tengah-tengah jalan dan tahu-tahunya sampai di ujung harus balik lagi, mendingan saya muter balik. Akhirnya saya muter balik. Dan saya mau katakan bahwa Yesus tidak kelihatan, tapi dia tetap memperhatikan mereka yang struggle. Halo teman-teman, nangkep nggak sih dari cerita ini? Yesus tuh nggak bisa melihat mereka kalau dalam mata fisik manusia, dan mereka pun boro-boro bisa melihat Yesus, oke? Dan tambah make it worse, saat itu ada storm. Bagaimana Yesus bisa melihat dia secara logika gitu? Tapi saya mau katakan bahwa in the middle of the storm, dia melihat betapa payahnya mereka. Oke? Luar biasa, atau kita hidup bersama Yesus, dan gelombang dan ombak-ombak masalah bertubi-tubi mungkin datang kepada mereka sehingga membuat mereka ketakutan. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus melihat mereka. Sama juga pada saat kita mungkin dalam struggle, dalam walk in the uncertainty, dalam kesusahan, seakan-akan kita lagi apa? In the dark, benar nggak sih? Halo, seperti seakan-akan kita lagi in deep trouble. Tapi saya mau seakan-akan nggak ada yang bisa melihat kita. Tapi Yesus melihat Anda dan saya in time of trouble. Oke? Yang pertama, apa tadi? God put us there. Yang kedua, God watch me. Apakah saya mau tanya pas lagi saya keluar kata tadi, God watch me. What do you feel, teman-teman? Apa yang Anda rasakan? Halo? Ada yang merasa, it's okay. Buat saya spesial banget. Halo? Saya waktu di awal karir saya, teman-teman, saya sekolah engineering, belajar engineering, dan kerja akhirnya engineering. Apakah hari pertama mudah? Tidak. Pada saat saya ngerjain sesuatu, I'm nervous kalau aku bikin kesalahan. Tapi saya punya supervisor, punya mentor saat itu, standby next to me, dan dia keep an eye on me, make sure saya walaupun ada sedikit micromanagement, tapi dia help me there untuk go through my difficulties, dan dia watch me side by side. Aku feelingnya sih sangat comfortable banget. I'm begitu sangat relax gitu ya, karena ada someone next to me yang watching, yang help me dan watch me. Kalau aku bikin mistake, dia akan bahkan ingatkan saya. Dan itu yang pertama ya. Dan yang kedua, yang ketiga, God comes to me. Jadi bukan hanya dia taruh kita di satu tempat, di satu posisi, di satu path, di satu jalan, dan dia bukan hanya melihat kita, tapi apa? He comes to me in the time of trouble. Halo? In difficulties, he comes to me. Di ayat 24 dan 25 dikatakan demikian. Ayat 24 Matius 14 ayat 24 25 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka
berjalan di atas air. Buat saya itu sangat rich banget buat saya. Dia 3 jam malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Masalahnya buat yang murid-murid ini hadapi apa teman-teman? Apa? Bukankah airnya yang menjadi masalah? Halo? Bukankah air yang menjadi masalah? Bukankah waves gelombang air yang menjadi masalah? Bukankah itu menjadi masalah teman-teman? Air yang menjadi masalah, bukan masalah dengan bukan masalah dengan perahunya bocor atau orangnya kebanyakan, tapi yang menjadi masalah apa nih? Airnya, betul. Gelombang air yang membuat mereka menjadi takut. Tapi Yesus datang kepada mereka dan berjalan di atas masalahnya, betul? Yesus berjalan di atas air, Yesus berjalan di atas masalahnya. Dan yang amazing lagi, saya lagi membayangkan gitu ya. Saya mula-mula pernah ada satu poin pada saat pembacaan kita bagian yang ini, saya membayangkan itu air itu adalah seperti air yang tenang, menjadi suatu air, menjadi air yang biasa-biasa. Tapi pada saat itu ada storm. Jadi saya sering membayangkan, I think it's not hard for Jesus to walk in the water, but we're talking about storm ya, benar nggak? Dan saya bayangkan gitu, saya mau teman-teman juga ada planted in our mind gitu ya, bahwa saat itu it's a perfect storm, it's a storm, air menjadi masalah pada saat itu. Dan ayat yang ke-28 is amazing. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa Petrus request hal tersebut? Halo? Mengapa Petrus request hal tersebut? Kalau Anda menjadi Petrus, coba bayangkan teman-teman, saya pas lagi menyiapkan ini, baca ini, selalu saya punya pikiran membayangkan kalau saya posisi mereka. Saat itu ada storm, dia di dalam perahu, Tuhan Yesus datang. Kalau Anda di posisi Petrus, apa yang pertama kali Anda minta? Oh, hamburger, Big Mac, no. Apa? Tali? No. Mungkin kalau saya minta Tuhan, redakan sekarang juga. Tapi apa yang Petrus minta teman-teman? Datang kepadanya dan berjalan di atas air. Buat saya, it's amazing buat saya. Kalau seandainya satu hari saya kembali ke Tuhan, kembali ke rumah Bapa, saya yakin ada kayak video kayak gini juga mungkin ya, kalau bisa flashback gitu ya. Yang salah satu yang saya mau lihat adalah poin ini gitu ya. Saat itu lagi in difficulties, betul? Kalau saya membayangkan di posisi Petrus saat itu, saya meminta untuk air redahkanlah now. Teman-temanku yang struggle saat ini in the boat, tapi dia malah meminta God, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Buat saya it's amazing. Ada storm saat itu. Semua orang dalam boat itu ketakutan dengan situasi dan kondisi mereka pada saat tersebut. Dengan kata lain, saya mau katakan bahwa mungkin ya, Petrus mau katakan, can I join you? Can I mengalami apa yang kau alami? Tidak ditaklukkan, tidak di-overcome, tidak dibikin overwhelmed dengan situasi dan kondisi saat itu. Tapi Yesus justru malah berdiri di atas problem-problem dia. Nangkep nggak teman? Luar biasa buat saya, it's amazing. Petrus bisa seperti membayangkan bahwa
the circumstances, over the uncertainty. Buat saya sih amazing. Nah, kata lain juga, aku lebih baik bersama denganmu, Yesus. I risk it daripada dengan the boys in the boat yang saat ini sedang ketakutan. Halo? Tentunya Petrus bukan cuma sendirian, dia dengan murid-murid yang lain. Dan I want more. I want more. Aku mau lebih, bukan hanya circumstances to be solved, tapi I want walk. Aku mau berjalan di atas problem tersebut. Are you with me, teman-teman? Okay? God comes to me. Aku mau lebih daripada diselamatkan dari storm ini. Lebih daripada hanya fixing my problem. Berdiri di atas ketakutan. Aku mau God fix me. Berdiri di atas problem. Berdiri di atas uncertainty, kebingungan. Berdiri di atas teror mungkin saat kalau kita mungkin punya bisnis saat ini di zaman pandemi seperti ini. Tapi I want more than just solving my problem. I want to walk with you. Lalu di ayat yang ke-30, poin keempat. Pada saat kita change focus, kita change stability. Oke? Ayatnya di Markus dibilang ketika dirasanya, saya taruhnya di bahasa Inggris dikatakan dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kalau Anda lihat di bahasa Inggrisnya dikatakan ketika he saw angin sakal, pada saat dia di dalam boat, dia melihat angin yang sama pada saat dia keluar dari boat tersebut. Nah, pada saat dia di dalam boat, dia melihat angin yang sama pada saat dia keluar boat. Angin yang sama yang dilihat sebelum dia step up tidak berubah. Tapi apa yang dialaminya, dialami oleh kita juga. Betul? Kita oke saat kita lihat Yesus. Ada pada saat hari Minggu datang, don't be afraid, no fear. Come on, have a freedom of fear. Hari Minggu, wow, udah ready to step out of the boat, ready to walk on water. Oke? Fokus kepada Yesus. Wow, habisnya I care lagi. Dikuatin lagi. Come on, don't be afraid. Have no fear. Walk on water. Lalu hari Minggu. Lalu hari Seninnya kerja, dihadapi dengan tantangan, dihadapi dengan problems, dihadapi dengan teman kolik, dihadapi dengan teman study university dan dapat message ini mulai goyah, changing the focus. Tapi the moment situasi dan kondisi mengingatkan kita di hari Senin, mungkin dengan hari Minggu kayaknya belum kenyang nih. Hari Senin, baru keingat transferan dari orang tua atau transferan dari pemerintah belum masuk. I'm gonna die. I have no food to eat. I have no money. Akhirnya you change your focus and then mulai keluar dari situasi yang namanya in the bubble with God. Dan akhirnya kita tahu dari cerita ini Petrus mulai going down. Dikatakan Alkitab mengatakan dia mulai tenggelam, ya. Jadi air mulai masuk dari kaki, mulai ke lutut, mulai ke pinggang, mulai ke dada, dan akhirnya the moment situasi takes over and fear takes over. Saat fokusnya berubah, kita akan bisa merubah stability. Saat kita merubah fokus, stabilitas kita akan berubah. Saat kita mungkin hari Minggu fokus sama Tuhan, hari Senin fokus sama kerjaan doang, lupa sama Tuhan, fokus sama hal-hal duniawi, berbuat curang, saya yakin sini nggak ada ya, atau korupsi dan lain sebagainya. Saat fokusnya Petrus berubah, masalah
masalah yang Petrus alami saat itu mulai menarik dia ke masuk ke dalam masalah tersebut. Betul? Padahal kita melihat bahwa sama seperti Petrus, kita mau walk over the problem. Oke, kita mau minta berjalan di atas problem, tidak tenggelam. Are you with me so far? Halo? Oke, yang keempat apa? Change focus, change stability. Lalu yang ketiga, iman memerlukan yang namanya perlu bergerak. Faith, iman perlu bergerak. Ayat 31 dibilang kan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Oke, Yesus nggak bilang orang yang tidak percaya, tapi Yesus bilang apa? Orang yang kurang percaya. Kalau bahasa Inggrisnya Anda lihat di translation dikatakan little faith. Kalau little faith, ada faith nggak teman-teman? Halo? Ada. Oke. Dan kita tahu iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung, ya betul? Halo? Sebenarnya Petrus mempunyai little faith compare to the other boys in the boat have no faith, karena dia nggak mau berjalan di atas air ceritanya. Oke? Jadi saat air mulai menutupi kakinya, mungkin lututnya, air mulai masuk dalam pinggangnya, air mulai masuk ke dadanya, Petrus tidak buang waktu lagi. Dia teriakan help. Nggak ada tulis ya, saya lagi membayangkan ya. Lihat apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan orang yang kurang percaya. Oke? Yesus bisa melihat deep inside Petrus masih ada the seed of faith, tapi not a big faith. It's a little faith. Little faith is enough. Little faith yang membuat Petrus step out of the boat. Benar teman-teman? Little faith yang membuat Petrus berjalan di atas problemnya. Little faith yang membuat Petrus melihat circumstancesnya mungkin menjadi insignificant. Dia bisa berjalan di atas air, teman-teman. Oke? Tapi Petrus punya faith hanya cukup untuk meninggalkan kapal tersebut. Tapi faith involves movement. Iman membutuhkan pergerakan. Faith needs movement. Kita bisa bicara all day long. Kita bisa bicara I need a job, I need a house, I need apa lagi? I need PR gitu ya. Lalu aku yakin Tuhan pasti membantu aku. Tapi you need to move. Benar? Halo? Saya waktu ingat masih pertama kali tahun 2003 apa 2007 ya. Masalah 2000. Pertama kali mau beli rumah ceritanya. Mau beli rumah pertama kali di Auckland. Gaji kecil, istri gaji kecil juga. Kita both love to spend. kita punya expert adalah spending, oke? Tapi kita dalam hati selalu bilang, I want to have a house. Kita berdoa, kita harus beli rumah ini, rumah makin naik. Kita harus beli rumah. Tapi kita tidak ada movement. Kita cuma minta, tapi nggak ada step of faith untuk melakukannya. Akhirnya, enak cerita dengan deposit yang kecil. Kita ada saat itu mungkin sekitar 3-4%. Kita mulai hunting rumah, tapi duit belum ada. Nah akhirnya kita ketemu rumah di Titirangi, ya mungkin mereka tahu. Titirangi tahu kan? Iya, Titirangi. Dan Titirangi biasanya rumahnya lumayan mahal. Dan saat itu kita melihat rumah yang sangat simple. Masih ada rumahnya nggak dihancurin sampai detik ini, dan
Tapi nggak tahu gimana, karena ada settlement date-nya cukup lama. Tahu-tahu depositnya kan kumpul. Enak cerita. Saya nggak mau complicated things ya. Saya yakin Tuhan pasti bantu. Tapi I walk, I do, I move towards my faith. Something happened. Okay? Something terjadi. Lalu Petrus use the little faith to get started. Petrus memakai faith yang kurang percaya, walaupun bukan no faith, a little faith to get started. Tapi dia tidak use it untuk tetap continuously bergerak dan complete the task, selesaikan the goal, menyelesaikan tugas. Okay? Jadi faith needs movement. Okay? Dan yang keenam, hampir 2 poin yang terakhir, God trains me. God trains me. Bukan kereta api ya teman-teman. Ini trains apa? Melatih. God trains me. Di Markus 6 ayat 51-52 ada something yang menarik di cerita yang sama. Saya ada di depan kayaknya. Lalu dia naik perahu di Markus ya. Tadi saya bilang kan switch between Matius sama Markus. Lalu dia naik perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Di cerita Markus ada Petrus ya. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saya pas dibaca ini saya garuk-garuk kepala teman-teman. What has to do dengan peristiwa roti dengan masalah storm di tengah lautan? Ada tahu? Kalau kita lihat cerita, kalau Anda punya kita semuanya, scroll up, apa yang terjadi sebelumnya? Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke? Dan kita semua tahu bahwa semua orang, termasuk saya saat ini, amazed. Bagaimana Yesus melakukan do the impossible, melakukan that miracle, okay? Immediately. Saat Yesus lakukan the impossible, di Alkitab menulis bahwa kalau Anda lihat di Markus 6 ayat 45, dikatakan immediately dari cerita itu, dari cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, ayat selanjutnya immediately. Sesudah itu, saya mau tulis dengan kata lain, langsung, okay? He made his disciples get into the boat. Nah, teman-teman, sudah peristiwa tersebut, he made his disciples go to the boat. Ada salah satu yang pernah ngajar Bible scholar menulis bahwa immediately dari murid-murid yang melihat all the signs and wonders bersama Kristus, bersama Yesus, Yesus memberi kita memberi mereka pelajaran. Mungkin pada saat mereka melihat bagaimana roti dipecah-pecahkan, memberi makan 5.000 orang, they say, wow, amen, praise God. Tapi Yesus menaruh langsung ke mereka kepada practical experience untuk aplikasi hal tersebut. Aplikasi, do things, the impossible things. Halo? Do the impossible things. Langsung Yesus memberikan pengajaran pada mereka. Dan saya mau katakan bahwa dulu pernah sempat juga di ngobrol-ngobrol di iCare kita. Yang menariknya, terutama saya, pada saat apa yang kita siapkan, ya, itu saya pernah bilang, apa yang kita siapkan, apa yang kita prepare untuk sermon, untuk topik, apa yang menariknya? Saya nggak tahu tulus juga malam dia apa enggak.
Gak lama kemudian, dalam minggu yang sama, kita dihadapi dengan apa yang kita preach. Halo? Saya masih ingat tentang hal itu, tentang integrity, tentang guidance. At the same week, kita experience apa? The practical challenges. Saya nggak usah ceritain deh ya, macam-macam. Saya juga udah ada today, cuma saya pernah sempat share ya itu. Apa yang kita preach? Tuhan give us immediately the practical experience. Anda mau experience the practical experience, teman-teman? Halo? Bukan cuma belajar teori, halo? Mau? Siap-siap. Karena saya pas ini mau bacanya, saya lagi mikir, jangan-jangan nih, abis ini minggu depan ini, saya akan dihadapi dengan fear. Oke? Nah, tapi kan saya nggak bilang selalu kan, seringkali apa yang kita preach, that's what we experience immediately. Karena sama-sama immediately. Seringkali saya menghadapi hal tersebut. Dan puji Tuhan ada istri gitu ya, ngetin, oi, karena dia duduk di sini, karena seringkali kan, oi jangan lupa what you preach. Masih ingat gak? Ada itu tentang sabar. Tentunya saya dihadapi dengan satu momen yang membuat saya hilang kesabaran. Wah, saya langsung keinget, tadi minggu lalu gue preach tentang apa ya? That's what you experience. Yesus memberi train murid-muridnya bagaimana amazing things, sign of wonders can follow for the one of those yang percaya. Dia melakukan breaking the breads, feeding 5,000 people, cuma laki-laki, masih ada lagi perempuan dan anak-anak, heaps of people dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka di-challenge melakukan hal yang sama pada saat mereka in the perfect storm. Oke, saya mau tutup yang terakhir. The beauty is, put me there. Apa the beauty is, pada saat Yesus step on the boat dengan Petrus, mereka siapa? Yesus dan Petrus step on the boat. Angin pun menjadi reda. Dan di kata lain juga mereka menyampai tujuan. Okay? Jadi pada saat Yesus mentaruh kita dalam difficulties atau storms atau dalam challenges, dia Tadi apa? Saya dalam sini. God put me there in the position of uncertainty. Dan kita bisa confident bahwa God watch me. Halo? God watch me. Okay? Masih dalam storm, dan masih dalam storm yang sama, God comes to me. Halo? Dan ingatin juga bahwa change your focus, it will change your stability. Dan faith needs movement. Gak cuma you have faith and you stay in the boat, dan complete the faith until the end. Okay? Dan God trains me. Dan the beauty is God delivers me juga. Okay? Saya mau tutup dengan satu cerita. Ada satu gedung lantai 10, ada seorang ini saya minta lantai 10 ada kebakaran, lalu ada satu anak kecil yang buta. Api mulai besar, asap menguasai lantai 10 tersebut. Lalu dari fire brigade di bawah memanggil teriak, jam, I'll catch you. The fire brigade di bawah bilang, jam, I'll catch you. Lalu dengan waspada, dengan lantai 10 ya, anak tersebut tidak mau jam. Dia masih ketakutan karena dia buta kan, teman-teman, dia nggak bisa melihat. Lalu
fire brigade tetap terus berteriak, "You go jump, loncat, kita akan catch you." Tetap juga dia nggak mau loncat. Akhirnya dengan udah mau detik-detik yang terakhir di mana almost too late at the back of karena dia buta, dia bisa mendengar bahwa ada suatu suara yang memanggil dia, "Darling, baby, you go and jump. Darling, baby, my daughter, go and jump." Tanpa berpikir panjang lagi, dia membuka jendela, dia loncat, dan bapaknya di bawah catch dia. Oke. Ayahnya memanggil dia, dan seorang anak tersebut, karena dia mendengar suara anaknya, dia membuat confident bahwa dia akan loncat dan someone will catch. Tidak seperti fire brigade tadi. People make promise, buat janji-janji, tapi only the sound of the father yang membuat dia jump dan di catch. Saya mau katakan teman-teman, no matter what you do, apapun yang Anda lakukan, apapun circumstances Anda saat ini, apapun struggle kita saat ini, mungkin kita in the dark, kita ada difficult problems, apapun juga. Daddy, our Father, is calling us. Jump, I'll catch you. Jump, I'll catch you. Let's walk by faith. Let's walk by faith. Daddy will catch in His arms. Doa saya, may God give you peace, no matter what turbulence you encounter. Amen. Oke, mari kita berdiri, kita mau turunkan kepala. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Masih dalam topik living in freedom. Biarlah kami, anak-anakku di sini, diingatkan lagi tentang cerita bagaimana Petrus walk towards Jesus on water, di atas air. Biarlah Bapa, ayat ini menguatkan kami bahwa we are not alone. Dalam circumstances, dalam situasi apapun kondisi kami, we know that you will deliver me, you will deliver us, dan Engkau tidak berpaling mata, tidak memperdulikan kami. Engkau memperdulikan kami. You watch me, you watch us. Dengan demikian kami bisa ada confident, dengan demikian kami bisa ada peace, bahwa we are not alone, we are with someone greater. Thank you Lord. Biarlah Bapak, dari apa yang kami baca, dari perspektif ini, menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami besok hari, minggu depan, next month, next year, throughout our lifetime. Kita be sure dengan confidence bisa berkata, Daddy will deliver me. Thank you Jesus. Hallelujah. Dirimu yang membawaku satu nama yang mengatasi segala nama, satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus
mati untuk tebus semua dosaku.